Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Oke. Topik kita adalah prayer. Saudara, yang saya mau bilang begini, pada pagi hari ini yang saya mau bawakan buat saudara adalah bukan bagaimana doa itu jauh, bukan. Tetapi kita mau mengubah pola pikir kita. Kita mau mengubah mindset kita tentang apa itu doa. Amin. Mengapa penting perubahan paradigma, perubahan budi, perubahan mindset, perubahan pikiran dan hati, perubahan sikap kita? Kenapa? Karena kita sudah terlanjur dimasukin dengan banyak hal-hal tentang doa sejak zaman dahulu, dan itu sudah membentuk satu paradigma baru, suatu mindset baru yang susah untuk dirubah. Padahal hari ini segala sesuatu telah berubah. Yang percaya katakan amin. Untuk itu kita harus berubah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan kerelaan dan kemuliaan Kristus di dalam Kristus. Haleluya. Pokoknya adalah tentang doa pada pagi hari ini. Yang pertama, tetap di sini dulu. Yang saya mau bilang begini. Kadang-kadang paradigma kita, mindset kita di hati kita, doa itu adalah pertama sikap dan kemudian kata-kata doa. Benar? Yang ketiga adalah tempat. Dengar baik-baik. Yang ada di pikiran kita kalau bicara berdoa, pertama adalah sikap. Betul? Sikap doa. Jadi berdoa tuh harus ada sikapnya. Alkitab aja bilang, kalau Yesus bahkan bilang sendiri, kalau kamu mau berdoa masuk di Jadi kalau tidak begini, itu bukan kalau begini bukan berdoa. Kalau begini bukan berdoa. Kalau begini bukan berdoa. Itu paradigma yang kita sikap, bahwa sikap berdoa itu cuman ini, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Ya begitu tuh kan. Seperti kita diajarin dari sekolah minggu. Jadi kalau tidak begini itu bukan sikap doa. Oh, sekarang kalau kita karismatik nggak begini lagi, Pak. Bagaimana? Jadi kalau nggak begini atau begini, itu bukan sikap doa. Itu paradigma lama. Yang kedua, tadi satu sikap. Yang kedua apakah? Kata-kata. Ya kan? Kata-kata dalam doa biasanya apa coba kalau saudara berdoa? Pertama tuh, Bapa dalam surga terima kasih. Menyanjung. Ya kan? Engkau baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Dahulu sekarang tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Ya kan? Semua kata-kata manis dalam Alkitab kita bongkar semua. Engkau yang pernah menolong Daud, engkau juga pasti menolong saya dong. Ya kan? Bapa yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerjaanmu. Ya karena kita diajarin begitu, ada tertulisnya. Dan kemudian kita ambil secara letterlahnya. Menjadi perkataan di dalam doa, pembukaannya. Jadi pertama kita dalam perkataan kita rayu Tuhan dulu. Ya kan, kita ngangkat-angkat dia toh, betul nggak? Betul nggak? Saudara kalau berdoa begitu kan? Bagian pertama, paragraf pertama itu menyanjung, meninggikan Tuhan toh, sanjung-sanjung dia toh, ya kan? Karena kita dengar begitu, kita diajarin gitu. Saudara mau tanya, kalau saudara sanjung Tuhan dan saudara tidak sanjung Tuhan, dia tersanjung nggak? Sudah disanjung nggak? Dia tidak akan berubah, saudara. Amin. Inilah paradigma lama yang isinya basa-basi. Bapak ini, saya mau bongkar semua saudara. Dan jadilah orang biasa di hadapan Tuhan. Itu yang saya maksud. Nggak usah jadi orang yang pemanis lidah di hadapan Tuhan. Dengan mengkutip kata-katanya dalam Alkitab. Dan kemudian ucapin kembali ke dia. Kira-kira masuk di akal nggak? Pembukaannya nyanjung-nyanjung dia pakai ayat-ayat, kalimat-kalimat manis. Rayu Tuhan, minta, dan kemudian self introspeksi. Hari ini saya mau rubah itu, saudara. Itu bukan saudara. Itu bukan saudara yang Tuhan mau. Karena itu saudara kan menjadi orang penipu itu. Rayu-rayu Tuhan itu apa? Tuhan engkau baik. Saya tidak bilang Tuhan baik pun dia tetap baik. Tuhan, engkau udah lihat saya ini rajin begereja. Engkau sudah lihat saya sejak kecil pelayanan guru sekolah minggu. Setelah itu pemuda, setelah itu jadi asar, setelah itu jadi majelis.
performa dia dipaparkan di hadapan Tuhan untuk mendapatkan bantuan dari Tuhan dalam doa dia. Stop. Itu paradigma yang lama, saudara. Bukan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam saudara, yang kemudian keluar melalui saudara di dalam form manusia yang baru. Amin. Ciptaan yang baru. Manusia roh dengan bahasa roh. Dengan bahasa yang baru. Bahasa roh itu bahasa firman, bahasa kebenaran. Amin. Tuhan ingin saudara tuh sederhana, datang kepada dia apa adanya, seperti engkau ada datang. Amin. Bukan datang sebagai seorang penipu, bukan datang kepada Tuhan sebagai seorang perayu Tuhan. Sebelum saudara bilang, kita bilang dia sudah tahu apa yang kau mau. Bahkan lebih parah lagi, hari ini sebelum engkau minta, sebelum engkau butuhkan, dia sudah sediakan apa yang kau butuhkan. Hanya saja kita belum lihat itu. Tadi pertama apa? Sikap, perkataan, dan satu apa lagi? Tempat. Tunggu, perkataan. Di perkataan sebelum tempat. Perkataan, sikap dan perkataan itu menjadi satu bagian ya. Jadi kalau kita berpikir gini, kalau berdoa itu betul-betul ada perkataan yang tertentu, pakai nama Tuhan dulu, dan diakhiri dengan dalam nama. Itu betul diajarin. Saya tidak membantah itu ya. Itu kebenaran. Tetapi paradigma yang salah ketika kita berkata bahwa doa itu harus dia mulai dengan Bapa ada dalam surga dan diakhiri dengan nama Yesus. Ya, mau uji. Ketika saudara berdoa dengan mulai dari pakai nama Bapa di dalam surga dan diakhiri dengan dalam nama Yesus, amin. Dalam momen itu sikap itu saudara ada di mana? Di tempat tersembunyi, betul? Berduaan dengan Tuhan, betul? Saudara dalam sikap doa, betul? Dan ketika itu satu momen, dan kita lihat, coba lihat, periksa dalam hidup saudara. Saudara keluar dari sikap ini, saudara keluar dari kotak ini, sikap doa ini dan perkataan doa yang macam tadi itu, yang persis itu, dan keluar saudara, kemudian saudara menjadi orang biasa di luar sebagai bapak, sebagai teman, dan ketika saudara lagi ngadapin anak, dasar bodoh, mana yang jadi? Yang di sini apa yang di sini paling banyak terjadi dalam hidup saudara? Ketika saudara berdoa di sini pakai dalam nama Yesus, yang kesaksiannya udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum jadi, atau yang begini, memang sial aku ini hari ini, ya. Ini nggak ada sikap-sikapnya nih, nggak pakai dalam nama Yesus nih, oke? Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan saudara nangkap. Ini ketika saudara, memang hari ini hari jelek aku hari ini. Banyakan yang terjadi yang mana? Yang saya ucapkan di luar sikap doa ini atau yang ketika saya di sini? Berarti yang doa sebenarnya yang mana sih yang didengar Tuhan? Yang di sini apa yang di sini? Dua-dua didengar. Hanya di paradigma kita pikir yang ini, makanya kita bertunggu yang ini. Padahal yang sering terjadi yang parahnya lagi yang di sini tuh yang jelek semua. Yang bagus yang memiliki sikap, karena kan ada nama Tuhan. Di situ kan nggak pakai nama Tuhan, jadi wajar kalau kita yang jelek-jelek saja. Dasar anak bodoh, ngana sama ngana papa. Kamu sama kayak bapakmu. Bapaknya dasar kamu kayak mamamu. Oh ini kayak opanya. Iya kan? Dan kita mulai lihat opa di dalam anak ini. Kita lihat mulai mama dia. Jadi apa jelek mamanya ada di anak ini. Kita mulai lihat anak ini sebagai bapaknya. Apa yang ada di jelek yang belum dilakukan anak ini ya Google aja. Google itu apa? Hubungan gelap karena masih kecil. Kalau sudah gede pun pasti Google juga ini. Apa itu punya ya hubungan gelap itu loh. Apa? Punya piaraan di luar itu loh. Betul? Kenapa? Karena kita lihat sebenarnya yang paling jadi itu saudara, mari kita renungkan. Yang kita berdoa dalam kamar itu, yang kita tunggu-tunggu gak jadi-jadi sampai 30 tahun, atau yang kita ucapkan hari-hari jadi itu. Amin.
Berapa banyak saudara di sini yang kemudian pagi-pagi bangun, Tuhan aku pengen makan soto. Tiba-tiba ada orang antar soto. Nggak pakai nama Yesus loh itu. Nggak pakai Tuhan-Tuhanan loh itu. Yang saya bukan sikap dan cara mengucapkan nama Yesus itu, bukan itu. Yang saya mau ngubah adalah bahwa doa itu jangan dibatasi oleh dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, dan tidak. Baik engkau ada di sini maupun engkau ada di sini, semuanya perkataanmu adalah doa. Paham gak kira-kira? Kalau tahu begitu, apa di sini kita sangat hati-hati dalam mengucapkan perkataan kita? Amin. Coba kita buka satu ayat, jangan dulu ini belum materi ini. Yakobus 5 ayat 18. Coba buka dulu Yakobus 5 ayat 18. Ini baru pembukaan karena materinya yang pendek cuma 10 lembar. Jadi jangan dulu masuk materi ini dulu. Karena kita mau rubah paradigma saudara, bukan cara sikap doa. Makanya saya bilang, di sini gak salah, di sini gak salah. Yang salah adalah paradigma kita, bahwa yang di sini yang didengar Tuhan, yang di sini gak didengar Tuhan. Padahal dalam pengalaman kita, yang paling banyak terjadi ucapan kita adalah yang ketika kita berdiri di luar sikap doa. Di sini yang kita harus tahu, ternyata di sini juga powerful, di sini juga powerful. Makanya kalau saudara 3 tahun 4 tahun berdoa di sini, stop berdoa dan mulai keluar ke sini dan lihat mana jawaban doa saya. Gitu loh. Bisa nggak saudara begitu? Mau? List doa saudara yang bertahun-tahun itu dan stop berdoa. Robek kertas-kertasnya yang ada di HPS itu. Amin. You must radical like that. Karena Alkitab berkata mengajarkan saudara itu. Ya perhatikan. Lalu Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara. Perhatikan baik-baik ya. Dengar. Ini saya mau jelas sekali yang mau menggambarkan satu yang ada di sini, satu yang ada di sini. Dua-dua itu powerful. Kitanya yang kemudian mengkotakkan bahwa ini di sini beda, di sini beda. Di sini berkata kepada Tuhan, di sini berkata nggak tahu kepada siapa. Omong-omong kosong aja kita. Padahal dua-dua ini sama. Makanya di sini banyak omong kosongnya. Padahal omong kosong saudara itu yang sering terjadi. Ya kalau tahu omong kosong terjadi, ya nggak usah doa, omong kosong terus saja. Tapi bukan omong kosong yang terjadi. Karena perkataanmu mengandung kuasa. Bukan sikap di sana dan di sini. Makanya di gereja ini semua orang menjadi kudus. Dan di luar terserah. Karena dia membuat dua kotak yang berbeda. Perhatikan baik-baik ini ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa. Katakan telah sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan turun dan hujan pun tidak turun. Nah, perhatikan baik-baik. Elia sungguh-sungguh saudara baca ini, saudara pikir, Tuhan aku berdoa jangan hujan Tuhan. Biar mereka tahu rasa. Kalau mereka berontak kepada Tuhan, mereka akan rasakan pembalasan. Saudara berbayangan begitu kan doa Elia toh? Sama seperti saudara berdoa ketika ada orang jahatin saudara kan? Ya, terus saudara pakai ayat, saya taruh bara di atas kepalanya. Dia nggak tahu mengusik hamba Tuhan itu. Aku doain aja sekalian. Kita pikir begitu kan? Apa benar begitu? Kita baca di 1 Raja 17 ayat 1. Perhatikan, sungguh-sungguh berdoa. 1 Raja-Raja. Di situ Elia apa sih yang terjadi di situ? Apa dia bagaimana gitu kan? Lalu berkatalah 1 2 3 lalu. Jadi yang Yakobus bilang berdoa itu adalah bukan tempat, bukan sikap yang ada nama Yesusnya yang tiba-tiba namanya. Saudara, Yesus ada di dalam saudara, saudara pakai nama Yesus dan saudara tidak pakai nama Yesus. That is Christ in you. Perhatikan, Elia yang kita bilang berdoa itu yang di sini dengan sikap Bapa, Engkau baik. Ternyata itu adalah sama dengan ketika kita apa dia katakan? Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani tidak ada hujan sampai aku katakan lagi. Bukankah ini yang sering kita bilang? Oke? Perhatikan baik-baik saudara. Perkataan saudara itu adalah doa. Karena Kristus yang ada di dalam saudara.
Sulit untuk membedakan mana perkataan Bapa, mana perkataan saya, dan mana perkataan Kristus. Di sinilah kehati-hatian kita dalam mengeluarkan setiap perkataan. Dan kita dapat bedakan kalau perkataan yang menyakiti orang, perkataan yang menjelekan orang, mengintimidasi orang, itu tuh jelas itu perkataan, bukan perkataan Tuhan yang ada dalam saya. Amin. Makanya hati-hati kita ada di sini. Jadi inilah paradigma baru. Amin. Berdoa itu sama dengan sebuah pengakuan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya. Betul? Nah, pengakuan itu dalam bahasa aslinya namanya homologeo. Homologeo itu terdiri dari dua kata. Homo dan logos. Logeo atau logos. Homo itu sama, logos itu firman. Jadi kalau saudara mengaku, itu adalah saudara berkata sama dengan firman kah? Saudara berkata kebenaran, yang percaya katakan amin. Itulah pengakuan saudara ketika kita berdoa. Apa yang harus kita berdoa? Berdoa itu lalu mengaku bahwa Kristus sudah menyediakan apa yang saudara butuhkan. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan baik-baik. Bukan tempat. Orang berpikir gereja ini tempat berdoa. Di sini bukan tempat berdoa. Terus, di kamar, di rumah itu tempat berdoa. Di mobil tidak, di pasar tidak, di bisnis, di pekerjaan tidak, di kantor tidak. Tidak ada. Semua tempat di mana saudara pijak itu tempat saudara berdoa. Amin. Karena berdoa itu adalah berkata-kata. Berdoa itu adalah sebuah pengakuan propetik. Yang percaya katakan amin. Berdoa itu saudara bukan hanya berkata-kata kepada Tuhan, saudara berkata-kata terutama kepada diri saudara sendiri. Berdoa itu untuk meyakinkan saudara, bukan untuk meyakinkan Tuhan. Saudara berpikir kalau saudara berdoa itu saudara sedang memberi kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan apa keinginan saudara. No, bukan begitu caranya. Firman bilang sebelum kau minta dia sudah tahu. Amin. Jadi berdoa itu sebenarnya meyakinkan diri saudara tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Banyak hal. Dan kemudian kita bilang, Tuhan dulu. Berhenti, stop. Untuk begitu. Itu paradigma yang lama. Yang penting bagi saya saudara, paradigma. Jadi doa itu bukan soal sikap, perkataan, dan tempat. No. Doa is yours, ini. Doa tuh di sini. Tunjuk doa itu di sini. Bilang, ayo, tunjuk mulut. Doa. Saudara bawa ini di kamar dan saudara berkata-kata, saudara sedang berdoa. Saudara bawa ini di dapur, saudara berkata-kata, amin. Saudara bawa ini di hadapan atasan saudara, di hadapan istri, anak saudara, suami saudara. Saudara sedang memperkataan perkataan doa. Saudara sedang mengaku, saudara sedang memuliakan Tuhan, amin. Saudara sedang menciptakan yang sudah Tuhan sediakan ya melalui Kristus di kayu salib, kemudian menjadi nyata di hadapan saudara. Itu doa. Amin. Jadi jangan cepat-cepat dulu. Kenapa? Kamu mau doa, udah jam 2, udah jam 7:30 ini. Ini jam doa saya. Udah lagi di jalan nih, udah cepat-cepat pulang. Kenapa? Ini udah jam doa. Doa aja di situ. Apa sih yang kamu mau doain? Ya doa aja di situ kamu. Ngapain kita harus pulang cari kamar? Amin. Haleluya. Prayer. Next. Pengetahuan tentang doa adalah doa itu pengetahuan umum ya. Koreksi saya kalau salah. Doa itu adalah kalau penyembahan baru memberi itu umum tuh. Berdoa itu meminta. Kalau memberi itu harus dalam menyembah baru memberi. Makanya dua hal. Sebelum dia meminta dia menyembah dulu. Yang tadi itu tuh. Menyembah dengan cara karena dia tidak bisa bahasa roh. Oh haleluya Tuhan engkau baik, engkau indah. Padahal isinya nanti habis itu meminta. Ya kan? Yang kedua, berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Ya kan? Paradigma lama ini doang. Saya mau bilang, tadi saya sudah bilang, berdoa itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi berbicara yang pertama berbicara kepada Tuhan, yang kedua berbicara kepada, dan yang ketiga berbicara kepada orang, yang keempat
ketika saudara berdoa, saudara sedang berbicara kepada alam semesta ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan buat mereka yang mengasihi. Betul? Ini pengertian umum, menyampaikan maksud kepada Tuhan. Ya kan? Apa kesalahan? Ini pengertian umum, tapi apa masalahnya dengan ini? Saudara, kalau dia bilang, sebelum kamu ngomong aku sudah tahu apa pentingnya ini? Mengadu tentang masalah yang sedang dihadapi. Pernah saudara datang dalam doa tanpa mengadu masalah? Tanpa menceritakan apa yang saudara hadapi sekarang? Dalam doa saudara? Jarang kan? Pasti selalu ini kan? Ya betul? Mengadu tentang masalah. Tuhan, Engkau tahu aku. Engkau tahu keadaanku. Engkau tahu Tuhan. Itu umum. Dan itu yang dilakukan banyak orang. Dan arah doa itu selalu dari atas ke dari bawah ke atas. Betul? Ini doa-doa perjanjian lama. Orang-orang dalam perjanjian lama itu begitu. Ya. Aduh, gitu kan. Semua ke atas, Tuhan lihat aku, Tuhan di sini, bukan di sana. Dia masih baru sekali bersaksi, tiba-tiba dong, sini Tuhan, sudah pelayanan, sudah apa? Sini lihat aku yang sudah lama jadi jemaat, inilah Tuhan. Selalu dari bawah ke atas. Tuh. Itu pengertian umum, pengertian yang baru tentang doa. Jadi doa itu untuk berbicara kepada diri. Apa sih maksudnya bicara buat diri sendiri? Ini paradigma yang baru ini. Bapak ini ngajarin apa lagi nih Pak Selby ini? Stay cool. Yang saya mau bilang saudara, dengar baik-baik, dengar ya. Dengar baik-baik. Memberitakan karya salib Kristus yang sudah. Perhatikan baik-baik. Segala yang baik Tuhan sudah provide buat saudara dan saya di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Efesus 1 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Yang Kristus telah, katakan 1, 2, 3, telah mengaruniakan kepada saudara segala berkat rohani di dalam berkat rohani itu ada berkat jasmani enggak? Amin. Berkat rohani tidak kelihatan. Yang saudara butuhkan dalam doa selalu berkat jasmani yang kelihatan. Padahal Tuhan menyediakan saudara adalah pertama berkat rohani. Dan itu sudah diberikan. Dan itu terjadi di Kristus ini. Nih. Yang sudah selesai. Amin. Banyak orang tidak mengerti ini. Makanya dia berdoa tuh dari tidak ada supaya Tuhan mengada. Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan bilang aku sudah berikan. Aku sudah berikan Yesus yang sebagai jawaban buat semua yang kau perlukan dan butuhkan. Yang percaya katakan amin. Aku tidak akan melakukan mujizat yang baru seperti di Kejadian 1 ayat 1 dan selanjutnya. Amin. Dalam penciptaan kun fayakun. Tidak ada menjadi ada. Tidak. Yang kita ini ketika kita berdoa apa yang kita butuhkan, itu sebenarnya yang saudara dan saya butuhkan sudah ada, cuman dalam bentuk Efesus 1 ayat 3. Amin. Sementara yang saudara butuhkan dalam bentuk air, biar saudara tidak kehausan. Betul? Perhatikan baik-baik. Yang ragu jawaban Tuhan itu Tuhan atau saudara? Amin. Yang ketika saudara berdoa kemudian berpikir bahwa apa yang saudara doakan itu belum saudara terima, itu saudara apa Tuhan? Hah? Makanya berdoa itu sebenarnya bukan meyakinkan Tuhan bahwa saya berkekurangan. Berdoa itu bukan meyakinkan Tuhan bahwa Tuhan aku butuh ini loh Tuhan. Bukan. Tetapi berdoa itu adalah bilang sama diri saudara bahwa Tuhan telah memberi apa yang saya butuhkan. Bilang kepada diri saudara bahwa apa yang saya perlukan saya sudah terima. Kalau kamu berdoa dengan percaya sudah menerimanya, maka kamu akan dapat. Tetapi kalau saudara bilang doa itu datang kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, ketika saudara buka mata, belum ada yang saudara butuhkan, saudara akan balik dan berkata hal yang sama. Makanya tidak heran 30 tahun saudara tidak pernah dapat jawabannya. Padahal jawabannya sebelum saudara berdoa sudah ada. Ini paradigma harus kita rubah.
Itu bukan berdoa dengan iman kalau saudara berbicara kepada Tuhan dan meminta-minta apa yang saudara butuhkan. Tetapi berdoa dengan iman adalah berkata kepada diri saudara, berkata kepada orang yang saudara doakan, berkata kepada atmosfer, kepada siapapun penguasa-penguasa udara ini yang dengar, yang katanya menahan berkat saudara, berkata kepada mereka semua bahwa Yesusku telah menyediakan dan telah memberi kepadaku. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahannya kepadaku. Itu doa yang powerful. Itu doa orang dewasa, bukan doa anak-anak. Berbicara kepada diri sendiri, berbicara kepada orang lain, berbicara kepada alam semesta, tentu saja juga berbicara kepada Bapa. Tentang apa? Tentang apa yang telah Bapa sediakan dan berikan kepada kita melalui Yesus. Saudara perhatikan baik-baik ya. Segala kebutuhan jasmani saudara sebelum saudara lahir sudah ada belum? Sebelum Adam diciptakan, semua yang Adam butuhkan di taman itu sudah ada apa belum? Sekarang kita berpikir semua itu tidak ada. Kita berpikir semua itu Tuhan harus ciptakan baru kepada saya. Inilah kesalahan. Amin. Makanya dalam doa kita selalu meminta, bukan menerima, bukan percaya. Haleluya. Padahal doa itu percaya bahwa kamu sudah menerimanya, bahwa apa yang kamu butuhkan itu sudah ada. Just access the land. Kelimpahan susu dan madu di tanah Kanaan harus diusahakan oleh bangsa Israel atau begitu mereka masuk sudah ada. Siapa yang suka cerita itu? Sudah ada. Tapi sekarang kita dalam doa kita tergambar itu semua tidak ada. Sehingga minta Tuhan mengadakan. Ya enak kali kita. Makanya doa tidak salah, kita doa kita perintah-perintah Tuhan. Bahkan setir-setir malaikat. Ya. Next. Nah, isi dari doa. Isi dari doa itu perkataan kebenaran, bukan minta-minta, bukan ngemis-ngemis, bukan rayu-rayu. Perkataan kebenaran, perkataan iman. Iman itu bilang apa? Sekalipun aku tidak melihat, aku percaya aku sudah menang. Amin. Yang saudara dan butuhkan, saudara tidak lihat, betul tidak lihat. Tetapi di surga, di alam roh, di dalam Kristus sudah tersedia belum? Inilah yang penting, bagaimana menjembatani yang tidak terlihat ini, yang ada namun tak terlihat, supaya menjadi terlihat bagi saya. Makanya pentingnya berkata kepada atmos, kepada alam semesta ini, supaya mereka bergetar dengar itu. Badai begitu kencang jam 3 subuh dia bilang, berhenti, tenang. Tenang tuh orang. Amin. Yesus membangkitkan, tenang. Elia cuma bilang, tidak akan turun hujan sampai aku katakan turun. Oke? Dan aku mau katakan hari ini adalah hari di mana pekerjaanku, bisnisku, usahaku berjalan dengan baik, laku dan lain sebagainya. Ucapkan seperti yang kita pernah cerita itu ya, just like that. Jadi seperti ucapin biasa gitu, ya kan? Itulah kehidupan real saudara. Itulah saudara. Itulah doa, men. Nah, perkataan iman, perkataan yang sama dengan yang Tuhan katakan. Haleluya. Sekarang kita mau gibah-gibahan, tapi kita gibah-gibahan seperti begini. Mari kita saling menceritakan satu dengan yang lain. Oke, angkat masalah mereka, poinnya, tapi kita berkata begini, kebenaran, perkataan iman dan perkataan apa sih yang Tuhan katakan terhadap mereka ini? I love you. Kamu ngomong gitu tapi aku mengasihi mereka loh itu. Ya kan? Dan kita lihat orang itu ada masalah, tapi kita mesti bilang, mereka sangat dicintai oleh Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mereka berdua itu tidak pernah Tuhan tinggalkan. Mari kita gibah tapi begituan. Jangan, itu gara-gara sudah gak pernah ke gereja. Kan jadinya begitu tuh. Nah ini gibah negatif ini. Amin. Itu paradigma lama. Ujung-ujungnya Tuhan menghukum mereka. Atau Tuhan izinkan sesuatu buruk atas mereka. Ujungnya tuh begitu. Karena saudara berpikiran paradigma doa yang lama. Mari kita bicara dengan paradigma isi doa yang baru. Apa masalah saudara? Bilang, aku
dipenuhi dengan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Gibah seperti itu. Gibah itu apa ya? Ini. Gosipin. Ya kan? Gosip ya. Mari kita bergosip tapi dengan perkataan kebenaran, perkataan iman, dan berkata yang sama dengan Tuhan katakan kepada mereka. Memang saya, saudara lihat, kita bisa saling lihat satu dengan yang kenyataan. Kita ini kadang-kadang juga udah baik-baik banget. Tetapi mari katakan, itu sementara. Amin. Karena yang baik itu ada dalam tangan Tuhan dan itu disediakan buat mereka. Dan aku percaya itu, mereka akan alami itu. Itu gibah yang benar. Dan arahnya itu dari apa? Lihat. Paradigma lama kita nggak ada Tuhan nih, rayu, kasih tahu salah. Tapi yang dari atas, apa yang baru, itu arahnya dari atas. Segala yang baik, anugerah kebenaran dan segala yang baik itu datangnya dari atas. Mari kita mau menceritakan tentang kawan-kawan kita, tetapi dengan perkataan kebenaran, perkataan iman, dan perkataan yang sama dengan Tuhan katakan tentang mereka. Amin. Stop kita mulai diganggu oleh keadaan yang terjadi. Dan kemudian kita mereka-reka hal negatif terhadap mereka. Stop, pusing kepala. Tetapi mari kita tenang dan sabar. God is in control. Next. Mindset. Apa yang ada dalam pikiran sangat mempengaruhi perkataan yang kita keluar. Mindset yang lama yang baru sangat berbeda, demikian perkataan yang keluar juga berbeda. Next. Nih, lama versi baru dalam doa. Kalau versi lama begini nih, yang ada tanda kalinya. Meyakinkan Tuhan bahwa kita butuh sesuatu. Betul? Betul? Doa kita kan? Padahal Tuhan bilang, nah, aku sudah berikan melalui Yesus Kristus. Anakku, semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu perlukan itu through Christ I already give to you. Saya sudah berikan kepada saudara. Amin. Amin. Bapak bilang gitu. Tapi kita selalu paradigma lama tuh meyakinkan Tuhan bahwa kita butuh. Paradigma baru, doa paradigma yang baru, meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan sudah bilang apa yang saya butuhkan semua sudah ada. 1, 2, 3. Apa yang saya perlukan semua sudah ada. 1, 2, 3. Apa yang saya perlukan semua sudah ada. Ya, yang selanjutnya doa yang lama, paradigma lama tuh mengaku dosa kemudian ajukan permintaan. Yang kedua, mengucap syukur dan hidup tuh bukan lagi minta ampun, saudara. Stop minta ampun di hadapan Tuhan dengan dosa dan pelanggaran saudara. Walaupun saudara barusan berbuat 1000 dosa. Nggak usah pamer dosa saudara di hadapan Tuhan. Dosa kamu yang buat, kamu ngerayu-ngerayu Tuhan tuh. Nggak usah. Stop. Jadi bagaimana? Kita tidak urusan dengan dosa. Tetapi mari mengucap syukur. Maukah saudara, pagi sampai sore saudara melakukan banyak kesalahan yang saudara bilang itu dosa. Tetapi sorenya bilang, Tuhan terima kasih. Aku adalah pribadi yang baik. Karena Kristus ada dalam saya. Itu adalah pengakuan. Itu adalah homologeo. Itulah berkata sama dengan firman katakan tentang saya. Tuhan gak pernah bilang saya anak haram, anak durhaka, anak pembangkang, hanya karena sehari tadi saya melakukan kejahatan. Tidak pernah. Engkau adalah anak yang aku kepadamu juga aku mati. Darahku tercurah buat engkau. Itu perkataan Tuhan tentang saya. Tapi barusan saya melakukan sehari ini semua banyak pelanggaran, membuat orang sakit hati. Mau nggak saudara stop mengaku begitu kepada Tuhan? Stop lapor kepada Tuhan apa yang saudara perbuat. Tapi bilang kepada diri saudara sendiri yang di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum saudara tidur, aku adalah pribadi yang sangat Tuhan kasihi. Kita akan lihat mana lebih powerful, mengaku begini atau ngomong begini. Tuhan ampuni aku. Besok saudara lakukan lagi, saudara akan lakukan. Tuhan ampuni aku. Ini sampai mati saudara akan begini. Makanya banyak orang kalau bapak mamanya sudah tua mau mati, pertama panggil pendeta. Apa yang dia lakukan? Pengampunan dosa dulu. Karena ini yang paling terakhir. Karena siapa mengaku dosa terus mati masuk surga. Karena kalau dia tidak mengaku dosa, dia mati bawa dosa sampai mati. Kan begitu paling banyak. Itu paradigma yang lama saudaraku. Hari ini cara mengalahkan dosa dan kelemahan saudara, mengaku siapa diri saudara di dalam Kristus. Amin. Siapa saudara di dalam Kristus. Bahwa saudara orang benar. Saudara bukan penjahat. Saudara bukan penipu. Saudara bukan orang pemarah.
Saudara adalah dan saya adalah orang yang telah diberikan, dikaruniakan hati yang lemah lembut dan penuh belas kasihan. Bahkan kasih Kristus ada di dalam hidup saudara. Akui itu adalah homologeo. Itu adalah mengaku sama seperti Kristus bilang siapa saudara dan saya. Dan pengakuan ini sangat powerful. Iblis akan lari terbirit-birit. Kok aku udah gak dipeduliin lagi ya? Aku udah pernah bilang-bilang lagi ya. Iya kan? Dia gak pernah bilang lagi dia pemarah. Dia gak pernah bilang lagi dia ini, dia itu. Tapi sekarang dia bilang, apa yang telah Yesus lakukan buat dia? Justru iblis kalah oleh perbuatan Yesus dan kesaksian saudara. Tentang apa yang telah Yesus lakukan. Next. Doa minta-minta, tetapi doa yang benar berkata yang sudah selesai. Amin. Yang kedua, doa itu bercerita tentang kebutuhan hidup kepada Tuhan. Oh, itu lama. Tetot. Yang doa yang baru perkatakan penyediaan Tuhan buat dirimu dan dalam ucapan syukur. Oke, supaya berdoa kita mengalami transformasi dalam paradigma kita. Tidak sebagai orang yang berdoa di sini sebagai pengemis Tuhan, sebagai perayu Tuhan, sebagai orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kuasa sebagai anak-anak, tetapi kita adalah orang yang merdeka, orang dewasa, orang full of faith, the man of God, yang sedang berbicara kepada dunia ini, kepada situasi. Jadilah, jadi. Amin. Ada, maka ada. Doa menyanjung-nyanjung Tuhan di awal dan akhir minta. To the point. Langsung saja, Tuhan, hari ini aku percaya sama seperti yang kau katakan tentang aku. Ya, hari ini adalah hari yang diberkati. Maka aku mengangkat tangan memberkati hari ini. Paradigma lama, Tuhan berkati hari ini, Tuhan berkati istri saya, Tuhan berkati anak-anak. Tak ada iman kau itu. Dia sudah, bukan belum. Kalau dia belum, silakan saudara suruh dia. Persoalannya dia sudah melakukannya bahkan 2000 tahun yang lalu melalui Kristus Yesus. Amin. Sampai sekarang karena kita tidak mengerti, kita suruh Tuhan terus. Tuhan berkati ibadah ini. Tuhan lindungi istri saya. Tuhan lindungi suami saya yang lagi bekerja. Tuhan gini-gini. Aduh. Suamiku, pergilah dalam damai sejahtera. Pulang dengan berkat. You must speak. Amin. Mari kita rubah paradigma kita supaya perkataan kita berubah. Perkataan kebenaran, perkataan iman, perkataan yang sama dengan apa yang Kristus katakan tentang saudara dan situasi saudara. Dengar istilah. Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar masalahmu. Tetapi katakan kepada masalah bahwa Tuhanmu besar. Ya kan? Yang satu ke atas, yang kedua malah dari atas ke bawah. Mulai unlock. Amin. Ada banyak kunci-kunci dibukakan bagi kita begini. Doa menyanjung-nyanjung itu ada next lagi satu kali ya mungkin ada. Mengapa berdoa dengan bahasa yang baru? Dengan paradigma yang baru. Perhatikan, ini firman Tuhannya. Kita baca 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kalahan. Ayat 10 bilang apa? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Kristus yang penuh dengan yang selalu kita teriak-teriak ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia udah datang di dalam Kristus, penuh dalam Kristus, dan Kristus diam di dalam kita. Christ itu dengan seluruh kepenuhan kealahan. All heaven, seluruh surga diam di dalam saudara. Stop teriak ke surga. Tapi mulai jadi agen surga untuk bicara kepada bumi dunia ini. Bicara kepada dirimu, bicara kepada orang lain, bicara kepada semua. Oke? From atas ke bawah. Next. Oleh sebab itu Yohanes 1:16 bilang begini. Karena dari kepenuhan Kristus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih. Haleluya. Tidak ada yang kurang. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara tidak kekurangan sesuatu apa? Kuasa ada di bibir mulut saudara yang percaya katakan amin. Next. Kita tidak minta bantuan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya saudara dan saya kerjakan.
Pekerjaan apa itu yang saudara dan saya kerjakan? Kristus Bapa sudah selesai menyediakan semua through Christ buat saudara dan saya. Sekarang saudara yang harus mengerjakannya. Apa itu? Mengadakan yang sudah Dia sediakan buat saudara. Amin. Supaya jemaat teman-teman kita juga merasakan itu. Amin. Itulah kehidupan kedewasaan di dalam Kristus. Next. Habis.